Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya akan menyampaikan pentingnya toleransi beragama dan mensikapi perbedaan. Perbedaan bukanlah hal yang harus kita takuti, bahkan perbedaan di antara kita adalah sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya perbedaan maka kita bisa menjalin kebersamaan, bisa saling tolong-menolong, bisa saling bekerja sama, bisa saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan keberagaman adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun habir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Para pemirsa channel GPAI Kabupaten Lamongan dimanapun Anda berada. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa keberagaman, bahwa perbedaan adalah bagian dari takdir Allah dan tujuan penciptaan manusia. Allah menciptakan kita berbeda-beda agar saling mengenal, menghargai, bekerja sama, tolong menolong, dan belajar satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Dalam keberagaman kita dapat menemukan kekayaan informasi, pengalaman, dan cara pandang yang berbeda. Karena dari latar belakang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbeda-beda. Jalinan kebersamaan antara umat manusia seagama yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah
yaitu jaminan silaturahmi dalam umat seagama. Dalam umat seagama saja kita ini ada perbedaan antara satu dengan yang lain, namun jangan dijadikan perbedaan adalah sumber perpecahan. Yuk kita jadikan perbedaan tadi adalah sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan adanya perbedaan akan menambah kemudahan dan keberkahan hidup di dunia. Selain kita menjalin persaudaraan, menjalin kebersamaan antara umat beragama, kita menjalin persatuan antara umat berbagai golongan, suku, bangsa, budaya, adat, istilah adat, dan lain sebagainya dengan disebut dengan ukhuwah batoniyah. Kita hidup di dunia terkadang tidak hanya bergaul, berinteraksi dengan manusia seagama, sebangsa dan setanah air, tetapi kadang-kadang kita juga bergaul dan berinteraksi dengan manusia yang berasal dari berbagai negara. Lebih-lebih negara kita adalah negara yang indah, yang penuh dengan tempat-tempat wisata, di mana seperti di Pulau Bali dan lain sebagainya. Di sana dihadiri dan didatangi, dikunjungi oleh dari berbagai negara untuk menyaksikan keindahan alam Indonesia yang ada di sana. Maka dari itu, jalinan kebersamaan, menghargai perbedaan antara umat manusia juga perlu dilaksanakan, yang disebut dengan ukhuwah basariyah. Kaum muslimin, muslimat, dimanapun Anda berada yang berbahagia, maka dari itu kita ambil hikmahnya bahwa perbedaan di antara kita adalah perbedaan yang membawa rahmat, perbedaan yang akan membahagiakan kita semuanya. Karena kita diciptakan dengan berbeda-beda, itulah kita bisa memenuhi kebutuhan hidup dunia, dan mudah-mudahan akan mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Karena sarana untuk mencapai akhirat, sarana untuk mencapai kebahagiaan di akhirat dengan hidup di dunia yang teratur sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan teladan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab mempunyai seorang gubernur di Mesir, Amr bin As, yang akan mengadakan pembangunan, akan memperluas dan memperbesar masjidnya. Sedangkan tempat yang akan dipakai untuk membangun masjid dan mempermegah masjid itu adalah adat tanah dari orang Yahudi. Utusan Amr bin As dalam membangun masjid tadi yaitu menggusur
orang Yahudi yang tinggal di situ, itu dengan gubuk kecil dan reot, dengan ditawar oleh Amr bin As dengan harga sampai 3 kali lipat. Namun Yahudi tadi tidak mau karena ingin tetap berada di tempat semula yang dia diami. Maka terpaksalah Yahudi digusur oleh Gubernur Amr bin As dan gubuknya dirobohkan. Kemudian dibangunlah masjid. Maka Yahudi menangis dan akhirnya mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Berjalan 1 hari dengan lelah, kemudian menjumpai Umar bin Khattab dan mengadu kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, tanah saya dan gubuk saya satu-satunya yang saya diami berpuluh-puluh tahun, dan kini dirobohkan Umar bin As. Maka saya mohon keadilan, wahai Amirul Mukminin." Maka Umar bin Khattab kemudian menyuruhlah kepada Yahudi tadi mengambil tulang dari tempat sampah, kemudian Umar bin Khattab mengambil pedangnya dan menggaris di tengah-tengah tulang tadi. Dan Umar bin Khattab berpesan kepada Yahudi, Yahudi, sampaikanlah ini kepada Ammar bin As." Maka Yahudi tadi menjadi bingung, dan apa yang dimaksud dengan Khalifah Umar bin Khattab. Tetapi karena itu adalah keputusan dan kebijakan dari sang khalifah, maka tetaplah dilaksanakan dan dibawalah tulang tadi kepada Ammar bin As, Gubernur Mesir. Setelah itu sampailah kepada Umar bin As dan disampaikan tulang yang diberikan oleh Khalifah Umar bin Khattab tadi. Kemudian dilihatlah dan ditelitilah oleh Gubernur Ammar bin As. Setelah menyaksikan apa yang dilihat, garis lurus di tengah-tengah yang ada di tulang tadi, maka Ammar bin As gemetar dan keringat dingin keluar dari badannya. Ammar bin As merasa ketakutan bahwa Ammar bin As sudah tahu siapa Umar bin Khattab, dan akhirnya pembangunan masjid yang direncanakan dan akhirnya digagalkan saat itu juga, dan kemudian dibangunlah kembali rumah Yahudi tadi. Dan akhirnya Yahudi tadi karena merasa dihargai, merasa dihormati, merasa keadilan benar-benar dilaksanakan, meskipun Yahudi tadi bukan orang Muslim, tetap dihargai oleh Umar bin Khattab yang menjadi Amirul Mukminin sebagai pemimpin umat Islam. Akhirnya Yahudi tadi langsung di hadapan Ammar bin As mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menyatakan masuk Islam. Maka dari itu teladan dari kisah tersebut adalah
kita tetap menjalin kebersamaan dan menjalin saling tolong menolong dalam ukhuwah basariyah, menjalin kebersamaan baik antar umat agama, antar suku bangsa, antar negara, antar siapa saja yang menjadi umat manusia. Yuk kita bersama-sama saling menghargai agar hidup di dunia ini menjadi hidup yang tentram damai, saling tolong menolong, dan urusan masalah ibadah adalah lakum dinukum waliyadin. Urusan ibadah adalah urusan pribadi masing-masing dan jangan dicampur adukan dengan amalia-amalia duniawi yang bukan berkaitan dengan kaidah kita. Maka apabila untuk kaidah kita, untuk akidah kita, kita berpegang teguh dengan akidah kita, dan mereka biarlah berpegang teguh dengan akidah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya janganlah engkau mencaci maki Tuhan orang-orang kafir, karena mereka akan sakit hati, dan kalau mereka sakit hati maka mereka juga akan mencaci Tuhan-Tuhan kalian, dan kalian juga akan sakit hati. Demikian, mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjalankan hidup di dunia ini dengan penuh cinta kasih antar sesama umat manusia, sehingga terjalinlah hidup yang damai, sehingga kebahagiaan yang dicita-citakan dapat tercapai. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.